Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media edukasi SDIT Raudatul Jannah. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Bu Adel dalam video pembelajaran matematika kali ini. Kita akan membahas tentang FPB dan KPK. Apa itu FPB dan KPK? Mari kita simak dalam video berikut. Sebelum kita membahas tentang FPB dan KPK, kita akan membahas yaitu tentang faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari dua atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Contohnya yaitu, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Sebelumnya, kita telah membahas tentang faktor suatu bilangan. Cara salah satunya yaitu dengan menggunakan tabel perkalian. Kita dapatkan tabel perkalian dari 16 yaitu 1 dikali 16, 2 dikali 8, 4 dikali 4. Dapat kita tuliskan bahwa faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Kemudian berikut adalah tabel perkalian 20 yaitu 1 kali 20, 2 kali 10, 4 dikali 5. Sehingga faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Dari pengertian faktor persekutuan, yaitu faktor dari bilangan-bilangan yang bilangannya sama atau yang nilainya sama. Dilihat dari faktor 16 dan 20, mana yang nilainya sama? Yaitu ada angka 1, angka 2, dan 4. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. FPB dari dua atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Contohnya yaitu, tentukan FPB dari 16 dan 20. Untuk menentukan FPB, kita bisa mencari dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan faktor persekutuan. Sebelumnya, kita sudah dapatkan bahwa faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16, sedangkan faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Sedangkan faktor persekutuannya yaitu 1, 2, dan 4. FPB yaitu faktor persekutuan yang nilainya terbesar. Di antara 1, 2, dan 4 yang paling besar adalah 4. Sehingga bisa kita tulis bahwa FPB dari 16 dan 20 adalah 4. Cara yang kedua, kita bisa cari dengan cara faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bilangan prima ya. Di sini, kita bisa menggunakan pohon faktor. Kita buat angka 16, kemudian kita bagi dengan bilangan prima, yaitu bilangan 2. Hasilnya adalah 8. 2 merupakan bilangan prima sehingga kita lingkari. Kemudian 8 masih bisa dibagi dengan bilangan prima lainnya yaitu bisa dibagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 4. 2 merupakan bilangan prima sehingga kita lingkari. Kemudian 4 bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima lainnya yaitu dibagi dengan 2. Hasilnya 2. Karena hasilnya sudah merupakan bilangan prima, maka kita lingkari semuanya. Nah, bilangan-bilangan yang kita lingkari ini kita rubah ke dalam bentuk faktorisasi prima, yaitu perkalian bilangan-bilangan primanya. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa faktorisasi prima dari 16 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Di sini, dalam perkalian 2, 2-nya ada 4, sehingga bisa kita rubah ke dalam bentuk pangkat, maka 2 pangkat 4. Kemudian, yaitu 20. 20 kita bagi dengan bilangan prima yaitu angka 2, hasilnya 10. 2 merupakan bilangan prima sehingga kita lingkari, kemudian 10 masih bisa dibagi oleh bilangan prima lainnya yaitu dibagi 2, hasilnya 5. 5 sudah merupakan bilangan prima sehingga sudah tidak perlu dibagi lagi. 2 dan 5 bilangan prima kita lingkari.
Sehingga bisa kita tulis faktorisasi prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Di sini yang ada 2 adalah angka 2. 2-nya ada 2, sehingga bisa kita tulis dalam bentuk pangkat 2 pangkat 2, kemudian 5-nya ada 1 dikali 5. Untuk mencari FPB dari faktorisasi prima, kita tentukan bilangan-bilangan atau faktornya yang sama, yaitu faktornya 2. Yang 1 2 pangkat 4 dan yang 1 2 pangkat 2. Untuk FPB, kita pilih pangkat terkecil, sehingga yang kita pilih adalah 2 pangkat 2. Maka FPB dari 16 dan 20 adalah 2 pangkat 2 atau 4. Cara yang selanjutnya yaitu teknik sengkedan. Teknik sengkedan kita bagi dengan bilangan-bilangan prima. Di sini kita tulis 16 dan 20. Kita berikan garis. Yang sebelah kiri merupakan pembaginya ya. Kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang pertama yang sama-sama bisa membagi 16 dan 20 berapa? Yaitu ada angka 2. 16 dibagi 2 hasilnya 8 dan 20 dibagi 2 hasilnya 10. Kita tulis di bawahnya. Kemudian 8 dan 10 masih bisakah bilangan prima membagi 8 dan 10? Masih bisa, yaitu angka 2. 2 membagi habis 8, hasilnya adalah 4 dan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Apakah 4 dan 5 masih bisa dibagi dengan bilangan prima yang lainnya? Sudah tidak ada yang sama, sehingga kita bisa stop di sini untuk mencari FPB. Ya, jadi FPB diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang habis membagi kedua bilangan, yaitu 2 dan 2. Sehingga kita bisa tulis bahwa FPB dari 16 dan 20 adalah 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya, kita akan membahas tentang KPK. Sebelum ke KPK, kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Contohnya yaitu tentukan kelipatan persekutuan dari 6 dan 8. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kelipatan, yaitu kita menambahkan atau menjumlahkan bilangan tersebut dengan bilangannya. Jadi, bisa kita tuliskan 6 ditambah 6, 12, ditambah 6, 18, ditambah 6, 24, ditambah 6, 30, 36, dan seterusnya. Jadi, kelipatan dari 6. Kemudian, kelipatan dari 8 kita dapatkan 8, 16, 24, 32, 40, dan 48. Titik 3 artinya dan seterusnya. Kelipatan persekutuan yaitu kelipatan yang bilangannya sama atau yang nilainya sama. Jadi dari kelipatan 6 dan 8 ini mana yang sama? Kita dapatkan yang sama yaitu ada angka 24. Setelah 24 adakah yang lainnya? Di sini kita tidak melihat lagi ada yang sama, tapi sebenarnya ada yang sama ya. Kita bisa tuliskan bahwa kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24. Setelah dari 24 ada angka berapa? Sama seperti konsep kelipatan bisa kita tambahkan dengan bilangan itu sendiri. Jadi kita bisa tambahkan dengan bilangan 24. 24 ditambah 24 sama dengan 48. Kita tambahkan lagi 24, 72, dan seterusnya ya. Ini merupakan kelipatan persekutuan dari 6 dan 8. Kita bisa mencarinya hanya dengan satu kelipatan yang paling kecil, kemudian kelipatan persekutuan yang lainnya tinggal kita jumlahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasa kita singkat dengan KPK. KPK dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lainnya. Contohnya yaitu tentukan KPK dari 12 dan 16. Kita dalam mencari KPK sama seperti FPB dengan 3 cara ya. Macam-macam, bisa kita pilih yang paling mudah untuk kita yang mana. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Sebelumnya kita sudah bahas yaitu kelipatan persekutuan, kita cari dulu kelipatan masing-masingnya. Kelipatan dari 12 kita dapatkan ada 12, 24, 36, dan seterusnya.
Kemudian kelipatan dari 16 kita dapatkan 16, 32, 48, dan seterusnya. Di sini kita lihat kelipatan persekutuan yang paling kecil kita dapatkan yaitu ada angka 48. Sehingga KPK dari 12 dan 16 adalah 48. Selanjutnya, kita menggunakan cara yang kedua yaitu faktorisasi prima. Kita menggunakan pohon faktor. Kita buat dulu pohon faktor dari 12. 12 dibagi dengan bilangan prima, bilangan 2, hasilnya 6. 2 merupakan bilangan prima, kita lingkari. Kemudian 6 kita bagi lagi dengan angka 2, hasilnya 3. 2 dan 3 merupakan bilangan prima, sehingga kita lingkari. Faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Faktorisasi prima dari 16 kita buat pohon faktor dari 16 dibagi 2 yaitu 8. 2 dilingkari, 8 dibagi 2, 4. 2 dilingkari, 4 bisa kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 2. Kita lingkari. Sehingga faktorisasi prima dari 16 yaitu 2 pangkat 4. Untuk mencari KPK dari faktorisasi prima, kita bisa menuliskan semua faktornya. Di sini ada faktornya yang sama, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4, hanya beda di pangkat. Ya, kita lihat di sini yaitu kalau pangkatnya berbeda, berarti kita pilih pangkat terbesar. Ya, dari di sini 2 dan 2, yang satunya 2 pangkat 2, yang satunya 2 pangkat 4. Kita pilih yang paling besar pangkatnya, sehingga kita pilihnya adalah 2 pangkat 4. Sisanya yang belum dipakai adalah 3. Ya, jadi kalau KPK itu semua faktor kita kalikan, dan jika ada yang sama, maka pilih pangkat terbesar. Sehingga bisa kita tulis bahwa KPK dari 12 dan 16 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 48. Cara selanjutnya bisa kita menggunakan teknik sengkedan ya. Kita bagi dengan bilangan prima. Yang pertama kita tulis 16 sama 12-nya. Kita berikan garis ya. Bisa kita bagi dengan angka 2 yaitu hasilnya 6. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 6 dan 8 masih bisa kita bagi lagi dengan angka 2. Hasilnya yaitu 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian kita bisa bagi lagi dengan 2. 3 dibagi 2 bisa tidak habis. Karena 3 dibagi 2 tidak habis, maka kita tuliskan kembali 3. Berbeda dengan FPB yang harus bisa membagi kedua bilangan tersebut, kalau KPK kita harus menjadikan bilangan ini semuanya di bawahnya adalah angka 1. Ya. Jadi jika tidak bisa dibagi, maka kita tuliskan lagi bilangan tersebut seperti ini ya. Jadi 3 tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita tuliskan lagi angka 3-nya. 4 bisa dibagi 2, hasilnya 2. Kemudian 3 dan 2 dibagi berapa lagi? Bisa kita bagi dengan angka 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis lagi 3. 2 dibagi 2, 1. Kemudian 3 dan 1 kita bagi berapa? Kita bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, berarti kita tulis lagi angka 1. Semuanya sudah jadi satu-satu, maka di sini sudah cukup ya. Jadi kalau KPK itu diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima pembaginya ya. Jadi KPK-nya bisa kita tulis dari 2 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 48. Selanjutnya contoh lain ya. Tentukan KPK dan FPB dari 20 dan 50. Di sini akan digunakan teknik sengkedan ya, di mana langsung bisa mencari KPK dan FPB-nya ya. Jadi kita nanti akan menggunakan sengkedan yaitu kita bagi dengan bilangan prima ya. Jadi kita lingkari nanti faktor-faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan. Itu kita akan memperoleh FPB-nya ya. Sedangkan kalau KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima pembagi. Oke, kita buat 20 dan 50. Bisa kita bagi dengan angka 2, yaitu dapat 10 dan 25. 2 dilingkari karena habis membagi kedua bilangan tersebut. Ya, 10 dan 25 bisa kita bagi dengan angka 2.
10 dibagi 2 hasilnya 5, sedangkan 25 dibagi 2 tidak habis, sehingga kita tulis lagi 25. Kemudian 5 dan 25 kita bagi dengan berapa? Dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Karena bilangan 5 ini bisa membagi dua bilangan ini, maka kita lingkari. Kemudian 1 dan 5 bisa kita bagi berapa? Kita bagi dengan 5. 1 dibagi 5, ingat karena tidak bisa maka kita tulis lagi angka 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sudah menjadi 1 semua, berarti ini sudah selesai pembagiannya. Ya, diingatkan bahwa FPB diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang dilingkari. Bilangan yang dilingkari adalah faktor-faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan. Di sini yang kita lingkari adalah 2 dan 5. Sehingga kita dapatkan FPB-nya yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10. Kalau KPK-nya itu mengalihkan semua faktor primanya, sehingga KPK-nya kita dapat 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5, atau dalam bentuk pangkat 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 100. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut ini. Kalian kerjakan dengan benar ya di buku tulis kalian masing-masing untuk memperkuat materi kali ini. Anak-anakku semua, silahkan kalian kerjakan latihan soal tersebut ya. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat dan ceria!